Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Isabel Kushumbing dari kelas 12 akan mempresentasikan makalah informatika saya berjudul Budaya K-pop di kalangan anak muda Indonesia. Nah, tanpa mempanjang waktu, saya akan langsung masuk saja ke daftar isi. Nah, ini adalah daftar isi dari makalah yang saya buat. Ada bab 1 pendahuluan, ada bab 2 pembahasan, lalu ada yang terakhir bab 3 penutup. Nah, saya akan langsung masuk saja ke bab 1 pendahuluan mengenai latar belakang K-pop. K-pop merupakan singkatan dari Korean Pop adalah aliran genre musik pop yang berasal dari negara Korea. K-pop itu adalah semua jenis program musik, mulai dari musik jenis band, boy band, atau kelompok vokal yang disertai dance, sampai original soundtrack film, dan semua jenis musik lainnya. Para artis K-pop memang disiapkan oleh masing-masing infotainment mereka masing-masing untuk menampilkan penampilan yang totalitas dan sempurna. Kehadiran K-pop yang menyebar ke berbagai negara, terutama pada kalangan anak muda, membuat para anak muda beralih untuk mencari tahu apa sih itu K-pop. Nah, penggemar dari genre inilah yang disebut dengan K-popers. Kemunculan K-pop ini bisa dibilang muncul sejak debut grup bernama Seotaiji and Boys yang beranggotakan Seotaiji sendiri, Yang Hyunsuk dan Lee Juno. Mereka menawarkan musik perpaduan antara rap Amerika dan lirik Korea yang menarik perhatian fans. Banyak yang menganggap asal-usul Korea berasal dari munculnya grup ini. Era 1990-an sampai 2000, kultur idol group berpusat dengan yang mempunyai basis penggemar besar. Para idol dilatih secara khusus, mulai dari vokal, rap, dan juga tarian atau dance. Generasi pertama dari grup idol dimulai pada tahun 1990-an lewat kemunculan tiga industri infotainment, yaitu SM Entertainment, YG Entertainment, dan JYP Entertainment. Nah, ini dia adalah gambar grup Strategy and Boys. Pada makalah kali ini, saya akan membahas tentang masuknya dan perkembangan K-pop di Indonesia, perkembangan Korean Wave di Indonesia, dampak negatif dan positif masuknya K-pop, serta contoh-contoh dari K-pop. Nah, selanjutnya saya akan langsung masuk ke bab 2 atau pembahasan. Sejarah masuknya K-pop dan perkembangan di Indonesia. Budaya Korea masuk ke Indonesia pada awal tahun 2000-an yang diawali dengan masuknya berbagai teknologi dan merek berasal dari Korea Selatan, seperti Hyundai, Samsung, dan Kia, serta lain-lain. Munculnya K-pop dipelopori oleh drama Korea yang berjudul Endless Love pada tahun 2000. Drama ini banyak perhatian masyarakat, khususnya pada kalangan anak muda. Drama dan film Korea terlebih dahulu menarik perhatian masyarakat dibandingkan musik dan fashion Korea. Setelah suksesnya drama Korea, muncullah musik Korea yang diterima baik oleh masyarakat Indonesia juga, lalu disusul juga oleh fashion Korea. Tahun 2012, musik K-pop mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini berawal dari munculnya lagu PSY berjudul Gangnam Style yang mengguncang industri musik di penjuru dunia. Lagu Gangnam Style ini termasuk salah satu video di YouTube bahkan terbesar yang mempunyai viewers atau penonton terbanyak. Selanjutnya, musik K-pop sampai saat ini masih menjadi populer di Indonesia karena bakat yang dimiliki oleh para idol. Selain bakat ini, mereka mempunyai paras yang rupawan dan menawan. Lagu-lagu K-pop yang masuk ke Indonesia juga terkadang memiliki arti yang dalam sehingga memotivasi orang yang mendengarnya. Musik dan drama Korea inilah yang menjadi pemicu dari Korean Wave yang ada di Indonesia dan dunia hiburan internasional. Nah, Korean Wave adalah istilah yang diberikan untuk penyebaran budaya populer Korea melalui hiburan seperti drama, musik, dan style. Korean Wave sangat dikenal dengan masyarakat melalui internet. Melalui Korean Wave, Korea Selatan memperkenalkan berbagai tempat wisata dan kebudayaan negara tersebut. Karaoke, kimchi, ramen, hanbok merupakan aspek pemasaran Korea. Terlebih akan makanan Korea yang trending saat ini seperti chicken wings, tteokbokki, ramen, oden, dan kondok itu semuanya berasal dari Korea, berasal dari budaya Korea. Mewabahnya Korean Wave berdampak pada pola perubahan dan pola belanja serta gaya hidup anak muda Indonesia. Sampai saat ini, Korea masih menjadi inspirasi fashion di Indonesia, seperti cara berpakaian, aksesoris,
tas, sepatu, bahkan model riasannya. Bagian dari fashion Korea yang saat ini terkenal dan banyak digunakan oleh orang Indonesia adalah hanbok. Hanbok adalah pakaian tradisional atau simbol model Korea yang sering dipakai orang Korea dalam acara khusus. Tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa gaya hanbok berubah menjadi fashion style Korea. Ini adalah contoh dari hanbok, pakaian tradisional Korea. Jadi, munculnya dan berkembangnya K-pop di Indonesia ini pasti memiliki beberapa dampak. Ada dampak positif dan dampak negatif. Saya akan menjelaskan dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, memberi motivasi pada kalangan anak muda dalam menggapai masa depan. Terkadang, beberapa anak muda melihat video tentang idol K-pop yang mereka suka, mereka akan termotivasi. Mereka harus bisa sukses seperti idol itu juga. Yang kedua, menjadi inspirasi di dunia fashion. Seperti yang kita tahu, fashion Korea itu merupakan salah satu fashion yang banyak diminati oleh orang di Indonesia karena memiliki konsep yang bagus dan berciri khas yang unik. Lalu yang ketiga, mengembangkan diri menjadi pribadi yang kreatif dan berani bersosialisasi. Dengan kita menjadi K-popers, kita akan mencari teman yang memiliki kesukaan yang sama dengan yang kita sukai. Lalu, menjadi penghibur untuk anak muda ketika sedang stres dan memotivasi anak muda untuk belajar bahasa asing. Dengan kita menyukai K-pop, kita akan bertekad untuk memahami bahasa Korea agar bisa memahami apa yang dikatakan oleh idol Korea yang kita sukai. Nah, selain dampak positif, tentunya ada dampak negatif uh, tentang pengaruh dan berkembangnya K-pop di Indonesia. Nah, dampak negatifnya, anak muda akan menjadi terobsesi akan K-pop. Mereka akan lupa waktu, bahkan akan meninggalkan dunia nyata untuk terlalu fokus kepada K-pop yang mereka sukai. Lalu cenderung menjadi lebih boros dan hedon agar bisa mengikuti tren K-pop. Seperti saat ini, fashion Korea menjadi salah satu fashion yang disenangi oleh orang Indonesia sekarang. Nah, terkadang ada beberapa pakaian yang menghasilkan lebih banyak uang, tetapi mereka menggunakannya dengan cuma-cuma dan terkesan boros dan hedon. Lalu munculnya persaingan atau perselisihan tidak sehat antar penggemar K-pop atau yang biasa disebut war, pertengkaran antar fans. Nah, yang terakhir, membuat anak muda mengikuti gaya K-pop yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Salah satunya fashion Korea memiliki keunikan yang berbagai macam, tetapi ada beberapa fashion Korea yang memiliki budaya yang bertentangan dengan Indonesia, seperti pakaian crop top atau pakaian yang kekurangan bahan yang seharusnya tidak dicontoh dan tidak digunakan oleh orang Indonesia. Selain dari fashion Korea ini, ada juga beberapa budaya lain yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari K-pop. K-pop itu terdiri dari boy group, girl group, dan soloist. Nah, boy groupnya itu ada banyak, girl groupnya ada banyak, serta soloist pun ada banyak, tetapi saya hanya masukkan beberapa saja. Lalu yang pertama ada boy group yang terdiri dari Seventeen. Seventeen adalah sebuah boy group asal Korea Selatan yang dibentuk oleh agensi Pledis Entertainment. Grup ini memiliki keunikan karena beranggotakan 13 orang, tetapi memiliki nama Seventeen. Ternyata, arti dari Seventeen ini adalah grup yang beranggotakan 13 orang ditambah dengan 3 unit yaitu vokal team, hip hop team, dan performance team lalu ditambah dengan satu grup utuh sehingga akan berjumlah 17. Grup ini dipimpin oleh leader bernama Choi Seung Chol atau yang akrab dipanggil dengan S-Groups. Nah, Seventeen ini mempunyai fans yang bernama Carrot. Lambang dari Seventeen ini adalah diamond berwarna biru. Nah, ini dia adalah gambar member Seventeen. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke EXO. EXO adalah sebuah boy group vokal berasal Korea Selatan yang beranggotakan 9 orang. Grup ini dibentuk oleh agensi SM Entertainment pada tahun 2012 dan memiliki nama penggemar EXO-L. Beberapa member memanggilnya Airi. EXO dipimpin oleh leader bernama Kim Jun Hyun yang akrab dikenal sebagai Suho. Nah, beberapa
Orang menyukai cara pengenalan EXO yaitu dengan cara seperti ini, L-Sign. Nah, selanjutnya ada NCT. NCT itu kepanjangannya adalah Neo Culture Technology, adalah sebuah grup vokal pria asal Korea Selatan juga yang dibentuk oleh SM Entertainment. Jadi, NCT ini satu agensi sama dengan EXO. Grup tersebut saat ini terdiri dari 27 anggota yang terbagi menjadi 6 subunit berbeda, yaitu NCT U, NCT 127, NCT Dream, WayV, dan NCT Dojeju, serta NCT Wish. Grup ini dipimpin oleh leader bernama Lee Taeyong. Lalu kita akan masuk ke girl group. Nah, yang pertama tuh ada Girls' Generation, Sonyo Shipe, atau SNSD. Girls' Generation adalah girl group asal Korea Selatan yang dibentuk oleh SM Entertainment juga pada tahun 2007. Nah, SNSD ini satu agensi juga dengan EXO dan NCT. Mereka dikenal dengan nama SNSD atau Sosi, dan keduanya merupakan singkatan dari nama grup ini dalam bahasa Korea. Grup ini dulu pernah menjadi legenda karena menjadi girl group yang berhasil memenangkan award di kalangan boy group Korea. Grup ini dipimpin oleh leader bernama Kim Tae-won. Nah, nama fansnya adalah Sowon. Nah, keunikan dari SNSD ini mereka memiliki para seng rupawan dan salah satu hal yang khas dari SNSD ini mereka semuanya memiliki posisi kaki yang jenjang dan saat dulu video musik yang terkenal dari mereka berjudul G dengan fashion celana jeans berwarna-warni. Selanjutnya ada Red Velvet yang juga berasal dari SM Entertainment. Nah, grup ini memiliki konsep yang unik karena setiap genre lagunya memiliki konsep menarik dan terkadang menggunakan konsep creepy. Grup ini debut pada tahun 2014 yang dipimpin oleh leader bernama Bae Joo Hyun yang lebih akrab dipanggil dengan Irene. Jadi, Red Velvet ini salah satu girl group SM Entertainment yang mempunyai konsep yang creepy, seperti salah satunya video musik mereka yang terkenal yaitu Peekaboo, yang terkenal karena mempunyai konsep yang menyeramkan. Tetapi lagu-lagu yang dimiliki oleh Red Velvet ini lagu-lagu yang banyak disukai oleh orang-orang. Selanjutnya ada Blackpink. Blackpink adalah girl group asal Korea Selatan yang dibentuk oleh agensi YG Entertainment yang beranggotakan 4 orang, dan grup ini memiliki lagu dengan posisi tertinggi di Billboard Hot 100, berada di nomor 55 dengan judul lagu Tu. Lagu Tu ini termasuk adalah lagu viral yang sama viralnya dengan PSY Gangnam Style. Dan uniknya PSY Gangnam Style dan lagu Blackpink ini sama-sama berasal dari YG Entertainment. Grup ini tidak memiliki leader. Nah, ini dia anggota dari Blackpink. Selanjutnya kita akan masuk ke soloist. Yang pertama ada IU atau Lee Ji-eun. Lee Ji-eun adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan seorang aktris. Nama panggungnya berasal dari kata I and you atau aku dan kamu yang melambangkan bahwa kita dapat menjadi satu melalui musik. IU melakukan debut di usia 15 tahun pada 2008 di bawah naungan Low End Entertainment. Ayu ini pernah berperan sebagai seorang aktris utama dalam sebuah drakor yang pernah terkenal yaitu Moonlovers. Nah, selanjutnya ada Ailey atau Emily, seorang penyanyi Korea Amerika di bawah naungan Rocket Tree Entertainment setelah pindah ke Korea Selatan. Di tahun 2010, ia berhasil lulus audisi dan menjadi artis untuk YNC Entertainment. Ia berperan dalam drama serial KBS Dream High 2 sebelum debut resminya. Ailey telah menerima banyak penghargaan. Ailey juga terkenal dengan vokalnya yang bagus dan ia dapat mencapai nada tinggi atau high note dengan beberapa oktav. Lalu ada Lee Hai atau Lee Hai, seorang penyanyi asal Korea Selatan yang pernah berada di bawah naungan YG Entertainment. Dia dikenal sebagai juara kedua dari acara K-pop Star Season 1 saluran SBS. Sebelum debut, ia berkolaborasi dengan grup hip hop atau rap Epic High dalam lagu It's Cool pada 8 Oktober 2012.
Pada 24 Oktober, Hyde diumumkan akan debut sebagai penyanyi solo yang dirilis pada 28 Oktober 2012. Guys, uh, uniknya di Hyde ini juga berasal dari YG Entertainment. Dia sama dengan PSY dan Blackpink. YG Entertainment ini adalah salah satu agensi yang terkenal akan rap dan dance yang mereka punya. Nah, uh, setelah saya menjelaskan tentang awal masuknya K-pop, perkembangan K-pop, Korean Wave, dan fashion-fashion yang ada di fashion-fashion K-pop yang ada di Indonesia, sampailah saya di bab 3 penutup, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, K-pop adalah aliran genre musik pop yang berasal dari negara Korea. K-pop terdiri dari boy group, girl group, soloist, dan band. Musik K-pop menjadi perbincangan saat ini karena banyaknya anak muda Indonesia yang menjadi penggemar genre ini. Kemunculan K-pop menyebabkan banyaknya perubahan pada Indonesia, terlebih bagi para anak muda seperti cara berpakaian dan gaya hidupnya. Sarannya, sebagai generasi penerus, anak muda Indonesia harus bijak menyikapi budaya K-pop yang masuk ke Indonesia. Tidak semua budaya K-pop dapat kita tiru. Ambil beberapa yang masih dapat diterima dan sesuai dengan budaya Indonesia, sehingga tidak menghilangkan kekhasan budaya Indonesia sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai makalah informatika yang saya buat berjudul Budaya K-pop di kalangan anak muda. Semoga makalah yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarkan dan membaca dan dapat berguna di masa depan. Nah, mohon maaf jika saya ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri dengan terima kasih.